Oh, your dolly sleep has flown. Don't dare let her tremble alone for the witcher heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kembali lagi bersama Lia di sini tentunya yang akan menemani kalian selama bermenit-menit ke depan di coretan hari konspirasi teori dan horror story. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bahas suatu cerita legenda mistis di Minangkabau, yaitu tentang Palasi. Di dalam legenda Minangkabau, Palasi ini dipercaya sebagai suatu makhluk gaib. Namun, faktanya adalah Palasi ini merupakan seseorang manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi yang dapat melepaskan kepalanya ataupun badannya dan kemudian berjalan-jalan untuk mencari mangsanya. Dan penampakan Palasi itu sendiri guys, walaupun aku belum pernah ngelihatnya secara langsung, tapi menurut cerita bahwa bentuk dari Palasi ini adalah seperti kepala yang melayang-layang dengan usus atau organ dalamnya ikut juga melayang ataupun lambungnya, dan kemudian badannya itu terpisah dan mereka mencari mangsa atau makanannya. Apabila orang tuanya seorang Palasi, maka anaknya juga akan menjadi seorang Palasi. Menurut cerita bahwa ilmu Palasi ini diturunkan hanya sampai kepada keturunan ketujuh saja. Dan ciri-ciri orang yang memiliki Palasi itu digambarkan adalah orang yang tidak memiliki pari di antara hidung dan bibirnya. Itu adalah ciri-ciri Palasi. Dikatakan bahwa ciri-ciri ini hampir mirip seperti ciri-ciri kuntilanak. Palasi ini sangat ditakuti oleh ibu-ibu yang memiliki bayi. Jadi jenis-jenis Palasi ini sebenarnya terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah jenis Palasi yang memang itu dapat memakan bayi yang berada di dalam kandungan, sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun. Dan ini sangat mengerikan ya. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang bayi bisa lahir tanpa ubun-ubun atau tanpa kepala. Dan bayi tersebut nantinya akan mati di dalam kandungan sebelum dilahirkan. Dan kemudian yang kedua adalah yang paling banyak terjadi kasusnya jenis Palasi yang memang memakan bayi yang masih hidup. Untuk ciri-ciri bayi yang masih hidup yang terkena Palasi ini memiliki ciri-ciri pertama, suhu tubuhnya akan naik secara terus-menerus dan kemudian sang bayi ini akan sulit untuk tidur malam dan akan menangis sepanjang malam. Dan tangisan ini sangat sulit untuk diredakan. Dan apabila sampai di titik terparahnya, sang bayi ini akan mengalami lemas. Kemudian ubun-ubun dan ujung kepalanya itu menjadi cekung. Hingga akhirnya sang bayi ini akan menjadi kurus kering sampai meninggal dunia. Sebenarnya pada zaman dahulu ibu-ibu bisa membuat sebuah jimat untuk penangkal daripada Palasi ini. Salah satu diantaranya adalah jimat tersebut berisi kunyit, cengkeh, merica hitam, bawang putih, buah pala, dan pinang sinawi. Namun penangkal lainnya, apabila kita memang sudah bertemu dengan orang yang kita curigai sebagai Palasi apabila berpapasan di suatu jalan, dan ketika itu kita membawa bayi atau anak, maka kita janganlah lari ataupun menghindar. Namun kita harus mendekat kepada Palasi tersebut dan berkata bahwa ini cucumu. Sehingga sang Palasi dengan bisikan tersebut tidak akan mengincar balita ataupun bayi tersebut. Tidak diketahui apa alasannya bahwa sang Palasi nantinya tidak akan mengincar balita ataupun bayi karena dari bisikan itu. Kemudian jenis Palasi yang ketiga adalah jenis Palasi yang sangat mengerikan. Adalah jenis Palasi yang bisa memakan mayat bayi yang sudah dikubur di dalam kuburnya. Jadi sang Palasi tersebut menggali kuburan dan kemudian memakan jasad bayi yang sudah berada di dalam kubur itu. Oke guys, sekian dulu horror story pada hari ini tentang legenda Palasi. Video-video selanjutnya kalian bisa request untuk diceritakan tentang legenda horror story apa, tentang hantu apa yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam bagaimana cara untuk menangkal Palasi, mengetahui apa ciri-ciri anak yang terkena Palasi, dan kemudian bagaimana seharusnya kita mengetahui ciri-ciri seorang Palasi itu sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tremble.